Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Nah, kelas 8 rahimani wa rahimakumullah. Nah, di pelajaran kita hari ini selalu kita lanjutkan tafsir surat Jin ayat ke-13 sampai 18, yang mana di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang keadaan dan keyakinan jin yang bermacam-macam. Nah, di antara mereka ada yang kafir dan di antara mereka juga ada yang mukmin. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bersegeranya mereka, yaitu sebagian dari kelompok jin yang mendengar Al-Qur'an dari Nabi. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini langsung ke pembahasannya aja ya. Nah, wa anna lam a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna lama sami'nal huda amanna bi. Faman yu'min bi rabbih fala yakhafu wa anna lamma sami'nal huda, ketika kami mendengarkan al-huda, yaitu yakni Al-Qur'an, aman nabi, maka kami pun beriman dengannya, langsung kami beriman. Faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bahsyan wala rahaqa, maka sesungguhnya orang-orang yang beriman itu dia tidak akan khawatir untuk dikurangi kebaikannya. 6. Atau didolimi dengan ditambah kejelekannya. Wa anna minal muslimuna wa minnal qasitun. Nah, wa anna, dan sungguhnya kami ini dari kalangan jin, sebagian dari kami muslimun. Nah, sebagian dari kami ada yang Islam, ada yang tunduk dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan sebagaimana manusia. Wa minal qasitun. Nah, tapi di antara kami juga ada yang qasitun. Qasitun itu ya dia jahat, dolim, sesat dari kebenaran. Nah, di sini kita ambil faedah bahwasanya ternyata ada bangsa jin itu ada yang mukmin dan ada yang kafir. Berarti nanti juga bangsa jin tentu akan ada yang dimasukkan ke dalam surga, ada juga yang dimasukkan ke dalam neraka. Faman aslama faulaika takharru rasyada. Nah, dan barang siapa yang tunduk aslama, barang siapa yang tunduk dan menyerahkan diri, yang dia tunduk kepada Islam, masuk ke dalam Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, faulaika, dan mereka itu maka orang-orang yang taharru rosyada, orang-orang yang dia berjalan rosyada, menuju petunjuk atau menuju jalan kebenaran. Memberikan dialah orang-orang yang menempuh jalan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang, jadi diambil dari fikih dari ayat ini bahwasanya orang yang ingin mendapatkan hidayah maka dia harus menempuh jalannya. Nah, paman aslam, barang siapa yang taat kepada Allah, yang tunduk, yang dia menaati perintah Allah dalam Al-Quran maupun Sunnah, faulaika takharu rasyada, maka dialah orang-orang yang benar-benar dalam kebaikan, yang dia menuju petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, menuju hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin seorang itu bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala apabila dia tidak menempuh jalan-jalan kebaikan. Dia sudah tahu kebaikan, ternyata dia tidak melakukannya, maka jangan harap dia mendapatkan hidayah. Nah, wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba, dan adapun bangsa kami yang qasitun, orang-orang yang jahat. Nah, jin-jin yang jahat dan juga orang-orang yang jahat. Fakanu li jahannam hataba, maka mereka menjadi di jahanam, di neraka hatoba, menjadi bahan bakar neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Walau istaqamu 'alal thoriqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya orang-orang kafir baik dari kalangan jin maupun manusia berjalan di atas jalan Islam, ala thoriqah. Ala thoriqah di sini adalah maksudnya adalah di atas jalan yang Islam. La asqainahum, dan tidak menyimpang darinya.
askoina, kamu pernah dengar ya kata istiqomah? Istiqomah itu senantiasa, itu di atas kebaikan. La askoinahum, dan tidak menyimpang darinya. Ma'an godako, pasti kita akan memberikan turunkan mereka air yang banyak. Dan pasti akan godako itu artinya rohako, hampir sama. Dia mendapatkan rizki yang mudah untuk didapat dan banyak untuk kebaikan mereka. Apabila seorang itu, naam, orang-orang kafir dari kalangan jin dan manusia berjalan di atas thariqah yang lurus, maka niscaya kami akan menurunkan air hujan dan juga melapangkan rezeki untuk mereka. Naam. Linaftinahum fi. Untuk apa tadi? Untuk memberikan fitnah, untuk memberikan ujian bagi mereka. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Man syukur, man syakara, dan juga man kafar. Barang siapa yang untuk mengetahui siapa yang bersyukur dan untuk mengetahui siapa yang kufur. Naam. Mamay yu'rid an dzikri rabbi yaslukhu adaba su'ada. Naam. Dan barang siapa yu'rid an dzikri, berpaling dari mengingatku, mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa berarti juga berpaling dari dzikri adalah Al-Qur'an. Nah, barang di sini juga bisa artinya juga dzikri artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan yaslukhu adzabang su'ada. Maka Allah akan memasukkan mereka ke adab yang su'ada, yang berat. Wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka tidak boleh engkau beribadah kepada selain Allah di masjid tersebut. Nah, tidak boleh, makanya tidak boleh ada sembahan lain yang ada di masjid tersebut. Tidak boleh sholat yang masjid yang ada kuburannya. Nah, yang ada patungnya. Tidak boleh. Maka masjid itu murni ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada masjid yang terdapat kuburan di sana, maka jangan sholat di sana. Meskipun kamu tidak menyembah kuburan tersebut, tapi haram hukumnya dia sholat di masjid yang ada kuburannya atau yang menghadap kepada kuburan tanpa ada pembatasnya. Naam. Aku lu qouli hada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.